along with the rest of the non-believers. Aang bertemu dengan Avatar Roku yang ternyata orangnya lumayan humoris. Roku bilang, "Po Aang lama sekali sih berjumpa dengannya." Roku berkata, "Setiap avatar pasti berbeda. Menurut Avatar Kyoshi, avatar adalah kesatria tangguh tanpa belas kasih. Namun menurut Roku, avatar juga harus menjadi diplomat yang bijak." Aang bertanya mengenai Koh, namun Roku juga takut kepada Koh. Memang dulu ia pernah berkelahi dengannya, namun Roku hanya mengambil sesuatu dari Koh, bukan mengalahkannya. Yang Roku ambil adalah sebuah totem ibu segala wajah, roh kuno yang memberikan wajah bagi semua makhluk hidup, dan dialah ibu Koh. Aang bisa menggunakan totem itu sebagai alat tukar, dan sebelum pergi, Roku berkata, bagi avatar, teman bisa menjadi beban. Saat keluar, Aang terkejut melihat para sage yang sudah tepar karena lumpuh dan tiba-tiba... Ya, ternyata itu adalah Jun. Jun memberikan sedikit nasihat kepada Aang, kalau kau pintar, duduk manis saja hingga kekacauan reda, baru cari peluang dari sisa-sisa kehancuran, dan menurutnya, dunia sudah baik seperti sekarang ini. Zuko pun senang sekali mendapatkan avatar, dan Jun menyuruh mereka hati-hati karena banyak sekali orang yang memburu avatar. Aang memohon agar mereka melepaskannya karena ia ingin menyelamatkan teman-temannya, dan Aang mengetahui kalau Zuko telah mengalami banyak kesakitan. Saat rapat perang, Zuko ditanya Ozai strateginya mengenai penyerangan ini, namun Zuko yang baru tentunya tak pandai. Mengetahui si jenderal akan mengorbankan beberapa pasukan negara api, Zuko yang berbelas kasih pun tak suka cara ini. Ia berkata kalau rencana ini sangatlah buruk sekali, sehingga Ozai yang marah menyuruh Zuko berduel. Agnikai. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh pasukan Zhao, dan Zhao bilang Zuko telah melanggar perintahnya. Zhao akan mengambil alih dari sini, dan bahkan ia memiliki pemanah Yuyan yang diberikan langsung oleh Ozai, sehingga karena tak bisa apa-apa, mereka hanya bisa pasrah. Where will you take him? Zhao akan membawa avatar ke benteng Poha, yang benteng tersebut sangat sulit ditembus, dan Iroh melarang Zuko pergi ke sana karena sangat berbahaya. Ia menyuruh Zuko untuk bersabar terlebih dahulu. Di benteng itu, Zhao merasa bangga telah menangkap avatar dan membuat kisah mengenai betapa sulitnya dirinya menangkap avatar. Setelah itu, Zhao berpidato di depan prajurit dan bilang kalau mereka telah menangkap avatar sehingga mereka harus berpesta malam ini. Di luar ada seseorang yang menggunakan topeng mengintai ke benteng itu. Ia menyelinap melalui kereta minuman yang akan masuk ke dalam. Pria itu diam-diam memasuki ventilasi air. Setelah itu, ia membantai beberapa pasukan yang ada di sana. Pria itu menyelamatkan Aang, entah siapa dia ini, dan Zhao terkejut karena avatar telah kabur. The Avatar has escaped! Mereka akhirnya diserang oleh semua pasukan yang ada di sana. Aang dan pria itu malah menjadi tim yang bagus. Mereka berhasil melewati pasukan-pasukan yang ada, namun sialnya Zhao menembak mereka dengan api. Saat terdesak, pria itu malah mengancam akan membunuh avatar, sehingga Zhao yang membutuhkannya hidup-hidup pun membiarkan pria itu pergi dengan avatar. Ternyata rencana Zhao adalah memanah pria itu dari jauh menggunakan pemanahnya. Aang penasaran, dan ternyata yang menolongnya adalah Zuko, dan saat para prajurit mengecek, yang tersisa hanyalah pedangnya. Zuko siuman. Aang ingin mengobatinya, namun ia tak mau. Aang berusaha berteman dengan Zuko dengan membuatnya ketawa. Aang minta maaf juga karena telah mencuri buku milik Zuko, dan karena buku Zuko itu, Aang sangat terbantu. Go here. Zuko akhirnya tertawa karena Aang, dan Aang bilang mengapa Zuko ingin menangkapnya. Jika Zuko menangkap Aang, maka ia boleh pulang dan menjadi penerus tahta kerajaan api karena semua orang mengharapkan itu. Aang berkata, kita tak usah pedulikan harapan orang lain. Zuko bisa saja menjadi pengendali api yang berbeda. Raja api selama ini sudah semena-mena, jadi Zuko tak perlu mengikutinya. Jadilah raja yang berbalas kasih, namun Zuko berkeyakinan berbalas kasih adalah tanda kelemahan.